akad tabaruk pasti bertransformasi ketika digunakan di lembaga keuangan syariah. Bentuk transformasinya apa? Bentuk transformasi dari akad tabaruk tersebut adalah yang aslinya kebajikan menjadi kebajikan yang ada untungnya. Ya. Nah, yang kedua ada akad yang namanya akad ijari atau akad muawadot. Prinsip asalnya adalah akad ini difungsikan sebagai akad yang memberi keuntungan. Contohnya apa? Akad jual beli. Akad jual beli murabahah. Ya. Akad jual beli murabahah atau akad be' murabahah itu adalah akad yang memberi keuntungan pada belah pihak. Ya, contohnya tadi asalnya kita beli mobil itu 100 juta. Boleh kita jual 120 juta. Itu namanya akad be' murabahah. Kemudian kan akad be' itu kan ada dua macam itu. Ada be' klasik yang disebut dengan barter, ada be' murabahah. Dalam be' barter itu tidak diperkenankan terjadinya riba. Terjadinya riba pada be' barter itu adalah manakala tidak matalan bimithlin waznan biwaznin jinsan bijinsin. Terjadinya riba pada be' barter atau jual beli dengan muqabbalatu sya' bi sya' itu terjadi riba manakala ada ketimpangan samanya jenis tapi ukurannya timbangannya beda. Contoh emas 1 kilo ditukar dengan emas 2 kilo. Ini terjadi riba. Ya. Tapi beda dengan be' murabahah tadi. Be' murabahah tadi ya, mobil yang tadi kita beli 100 kemudian kita jual 120 itu tidak terjadi riba karena be' murabahah, jual beli dengan tambahan untung. Nah, apa perbedaannya? Jelas beda. Kalau yang be' murabahah itu identik sekali dengan komoditas yang tidak sama jenis. Ya. Kalau be' barter itu identik dan sangat identik sekali dengan apa tadi? Jual beli sama jenis. Jual beli sama jenis itu maksudnya apa? Jual beli bendanya sama gitu loh. Kalau emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, terus gandum dengan gandum, terus uang dengan uang. Nah, sehingga ketika kita menghukumi bagaimana jual beli uang dengan uang pada saat jelang hari raya. Nah, itu ada dua macam. Kalau kita niatkan itu sebagai satu jual beli, maka menjadi haram. Karena apa? Andai kata kita tukar uang 100 yang tidak pecahan dengan 100 yang pecahan. Nah, pada saat itu si penawar penjualan uang pecahan tersebut meminta tidak hanya 100 ribu, tetapi 120 mungkin. Nah, dalam kaitan ini boleh apa enggak di dalam hukum Islam? Tadi saya balikkan lagi kepada niatnya. Kalau seandainya kita bertransaksi dengan cara memperjualbelikan uang, tadi kita katakan sebagai jual beli barter. Nah, kalau terjadi pada satu komoditas yang sama, maka harus sama timbangannya, harus sama nilainya. Nah, dalam kaitan ini tidak sama, maka hukumnya bagaimana? Bisa terjadi riba. Akan tidak menjadi riba manakala kita rubah niat. Ketika kita menukarkan uang tersebut itu bukan melaksanakan tukar uang, melainkan tukar uang dengan cara memberi upah. Ya, jadi kita di situ menggunakan jasa mereka.
untuk kita mendapatkan uang pecahan 100-an itu. Sehingga kita boleh memberikannya lebih dari 100. Kelebihan dari 100 itu merupakan upah, bukan tambahan uang tersebut. Paham ya? Itu. Nah, yang lain contohnya. Yang multi akad ini contoh yang lain, di perbankan itu ada produk penitipan uang alias nabung, tabungan. Nah, menitipkan uang dalam bahasa syariah atau fikih syariahnya itu disebut dengan akad wadiah. Ya, akad wadiah. Akad wadiah juga sama, bagian daripada akad tabaruk. Betul nggak? Nah, saya ngomong sama Mbak Dani, saya nitip laptop. Nah, apakah Dani waktu itu harus kemudian meminta ujroh ke saya? Kan enggak. Karena sifatnya adalah tolong menolong itu. Akad nitip itu adalah akad tolong menolong. Ketika kita terapkan di lembaga keuangan syariah, nabungnya kita itu harus bayar administrasi. Harus bayar pembukaan buku rekening. Harus bayar apalagi kira-kira? Pemeliharaan ATM, betul nggak? Kartu ATM. Nah, itu semua bagaimana? Yaitu tadi yang saya katakan bahwa di situ akad wadiah itu tidak murni wadiah, tetapi kemudian diembel-embeli dengan ujroh. Ya, dengan ujroh juga. Jadi akad wadiah bil ujroh. Atau nanti ada istilah lain itu di dalam fatwa DSN MUI ataupun di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, bahwa akad wadiah itu terbagi menjadi dua macam. Ada akad wadiah yadul amanah, ada akad wadiah yadud domanah. Nah, ini sifatnya berbeda tuh. Meski pada dasarnya tadi saya katakan bahwa akad wadiah itu merupakan akad ijari atau tabaruk. Namun akad wadiah secara mono akad dalam kaitan ini adalah akad wadiah yadul amanah. Ya, itu menggunakan sistem ujroh juga. Jika menitipkan uang ke sana, nanti akad wadiah yadul amanah, di mana bank itu tidak boleh menggunakan apa yang kamu titipkan, tetapi dia meminta ujroh. Beda dengan akad akad wadiah yadud domanah, di mana bank itu boleh menggunakan uang kamu, tapi mereka tidak meminta imbalan, karena dia sudah mendapat keuntungan dari pengelolaan uang kita. Itu nanti semacam itu. Ini yang kemudian ada pergeseran, ada transformasi akad tabaruk menjadi akad tijar atau akad keuntungan. Itu begitu kawan-kawan. Nah, itulah permasalahan akad yang kemudian menjadi satu problematika di lembaga keuangan syariah.